Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Putra dari kelompok 7 KKN Desa Laban, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, ingin mensosialisasikan tanaman-tanaman yang dapat menurunkan tekanan darah. Yang pertama yaitu tanaman seledri. Berdasarkan penelitian sebelumnya, tanaman seledri dapat menurunkan tekanan darah selama 6 minggu pada pasien hipertensi ringan hingga sedang. Karena dalam seledri mengandung senyawa apigenin dan vitalides. Apigenin merupakan senyawa yang berguna untuk mencegah penyempitan pembuluh darah dan memperlambat detak jantung, sehingga tekanan darah dapat menjadi berkurang. Lalu kandungan vitalides dalam seledri dapat mengendurkan dan merelaksasikan otot-otot pembuluh darah, sehingga tekanan darah tinggi bisa menurun. Untuk selanjutnya yaitu tanaman pegagan. Pegagan mengandung beberapa senyawa bioaktif seperti asiatikosida berupa glikosida yang banyak digunakan dalam ramuan obat. Obat yaitu ramuan obat tradisional ataupun jamu, baik dalam bentuk ramuan maupun digunakan bahan tunggalnya sendiri. Beberapa khasiat tanaman pegagan adalah yaitu sebagai obat lemah syaraf, demam, bronkitis, kencing manis, psikoneurolosis, pasir, dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Untuk yang selanjutnya yaitu daun kumis kucing. Tanaman kumis kucing mempunyai bunga yang sangat cantik. Yang selanjutnya yaitu daun kumis kucing. Tanaman kumis kucing mempunyai bunga yang sangat cantik. Selain indah dipandang, kumis kucing merupakan tanaman herbal yang ampuh mengobati berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi. Karena dalam daun kumis kucing mengandung senyawa flavonoid yang dapat menurunkan tekanan darah. Untuk selanjutnya itu rimpang temulawak. Temulawak merupakan tanaman khas Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati penyakit. Salah satunya adalah menurunkan tekanan darah. Terdapat kandungan flavonoid pada temulawak yang dapat memberikan efek penurunan tekanan darah. Untuk selanjutnya yaitu rimpang kunyit. Akar kunyit mengandung minyak atsiri, kurkumin, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan besi. Hal inilah yang membuat kunyit berkhasiat menurunkan tekanan darah. Untuk selanjutnya yaitu daun meniran. Daun meniran diyakini sebagai obat tradisional bagi tekanan darah tinggi. Karena daun meniran mengandung zat filantin, kalium, damar, tanin, dan saponin. Menurut Mela 2027 penelitiannya, hampir semua bagian dari tanaman meniran berkhasiat sebagai obat. Dan meniran diyakini sebagai obat tradisional bagi penyakit darah tinggi. Karena daun meniran mengandung zat filantin, kalium, damar, tanin, dan zat samak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 tim KKN Desa Laban dari Prodi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional Surakarta akan menunjukkan bagaimana cara membuat ramuan herbal dari beberapa tumbuhan untuk menurunkan tekanan darah. Berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat ramuan obat hipertensi. Yang pertama kita menggunakan air matang 200 ml dan herba seledri yang sudah dikeringkan sebanyak 5 gram, temulawak sebanyak 3 gram, kunyit sebanyak 3 gram, herba meniran sebanyak 3 gram, daun kumis kucing sebanyak 3 gram, dan juga pegangan 3 gram. Jangan lupa juga madu sebagai perasa manis, bisa ditambahkan sesuai selera. Yang pertama, jangan lupa kita menyalakan kompornya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian ditambahkan herba daun seledrinya.
merebus ramuan adalah panci gerabah atau panci yang dibuat dari tanah liat. Kemudian ramuan diaduk dan ditunggu sampai mendidih sekitar 15 menit dan ditutup. Setelah dingin, kita saring terlebih dahulu. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, minuman ini dapat diminum setiap pagi hari. Berikut tadi adalah cara bagaimana membuat ramuan untuk menurunkan tekanan darah atau anti hipertensi. Terima kasih, selamat mencoba. Selamat pagi Ibu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu evidence based dari tanaman ramuan yang telah kita buat. Nah, pada tahun 2011 itu Badan Litbangkes telah melakukan penelitian observasi klinik jamu untuk hipertensi, hiperkolesterolemia, hiperglikemia, dan juga hiperuricemia dengan pre-post design selama 28 hari. Nah, di sini hasil penelitian itu menunjukkan bahwa jamu hipertensi itu dapat menurunkan tekanan darah secara bermakna setelah pemberian selama 28 hari. Nah, jamu hipertensi itu menurunkan tekanan darah sistolik subjek rata-rata itu 20 mmHg dan tekanan darah diastoliknya itu rata-rata 10 mmHg. Ramuan jamu hipertensi dalam penggunaan selama 28 hari itu terbukti tidak mengganggu fungsi hati dan fungsi ginjal serta tidak ditemukan efek samping yang serius seperti itu. Di sini ada hasil penelitian dari Triyono dan kawan-kawan